Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah pemirsa Salam Nusantara dimanapun berada, alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita diberi kesempatan untuk hidup, untuk bergerak, dan untuk beraktivitas. Itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh umur. Mulai dulu sampai sekarang belum ada orang yang tak mati. Pada akhirnya orang akan dijemput oleh kematian. Dari zaman dulu tak ada orang yang hidup selamanya. Ia akan menemukan dengan ajalnya. Oleh karena itu efektivitas waktu sangat dipentingkan. Yang termasuk juga ingat terhadap sebuah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernapas, ia pasti mati. Oleh karena itu kita ini harus berpikir, kalau besok saya mati, kira-kira apa yang bisa saya tinggalkan? Lalu apa yang bisa kita bawa kelak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kita semuanya akan mati. Bukan takut pada kematian. Dan banyak orang menjadi takut kematian, bukan mempersiapkan kematian. Oleh karena itu orang yang cerdas adalah orang yang banyak ingat mati. Maka ketika ada sahabat Ansor datang kepada Rasulullah SAW menyebut man aqyasun nasi ya Rasulullah, siapa yang paling cerdas wahai Rasulullah? Aktsaruhum dzikron lil mauti, adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, dari contoh kita ingat pada kematian. Mau berbuat dosa, ingat mati, kita akan berpikir 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kalau saya pas berbuat dosa dipanggil oleh Allah, gimana kita? Itu pasti su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik, kita mau berbuat mungkarat, kita berpikir akan dimintai pertanggungjawaban setelah kematian, kita akan berpikir 2 kali. Mau berbuat bohong pada orang lain, takut nanti ditagih oleh Allah. Mau ngutang pada orang lain lalu nggak bayar, takut ditagih kelak di akhirat. Mau korupsi, takut nanti dituntut di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti takut. Kalau dia ingat mati. Bahkan kita mau menumpuk harta pun tak mau berbagi dengan orang lain, kita akan berpikir berkali-kali karena kita ingat kematian. Buat apa kita punya harta banyak? Buat apa kita numpuk kekayaan kalau ternyata sebentar lagi saya akan meninggalkan yang saya miliki ini? Itu betapa cerdasnya kalau orang ingat pada kematian. Zahabu bi syarafid dunya. Kalau kita sering ingat pada mati, zahabu, kita akan pergi dengan kemuliaan dunia. Kenapa? Kita ingin mengukir yang di dunia ini dengan baik. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita berladang. Coba kalau kita ingat pada kematian, nanti akan kita menjadi orang yang mulia pada saat meninggalkan dunia ini. Kita berpikir, lahir orang pada ketawa semua. Jangan sampai kematian kita orang pada ketawa dan nyorakin semuanya. Bahwa orang sudah puas, udah pergi biar gak ada. Jangan sampai. Kita akan pergi dengan mulia. Orang menangis merasa kehilangan dengan kita. Kenapa? Karena kita mulia di depan masyarakat, di depan makhluk Allah, dan mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau ingat pada kematian. Tapi kalau tidak ingat pada kematian, kita bisa matinya dengan hina. Tak mau peduli pada orang lain. Ada orang meninggal tak pernah mau takziah. Dengan orang lain tak mau bergaul dengan baik, tak mau berbagi dengan orang lain. Kenapa? Karena berpikir dirinya tak pernah butuh pada orang lain. Padahal ketika saat mati, dia tidak bisa nguburin diri sendiri. Saat dia mati, tidak bisa dia mandiin diri sendiri. Apa yang dia punya sama sekali tidak punya dia harus bawa. Kalau toh ada keyakinan dibawa ke alam kubur, naudzubillah, itu nggak bermanfaat apa-apa. Ada teman kaya lalu beli kuburan, 1 kuburan 1 miliar, beli 5 dengan anak dan cucunya, dan
istrinya. Tidak akan ketemu di akhirat kalau imannya tidak sama. Meskipun kuburannya dekat, kita beli di tempat yang kapling yang sama, mungkin tempatnya rindang, tapi kita tidak membawa amal yang baik, kita akan kepanasan. Kita tidak membawa iman, kita tidak akan pernah rasa dingin, tidak akan pernah sejuk. Meskipun berdekatan kuburannya anak dengan orang tua, tapi imannya tak sama, tak mungkin ketemu. Ia akan di tempat neraka yang lain, tempat neraka yang lain kalau tidak membawa iman. Begitu juga andaikan beriman pun mungkin bisa ketemu, meskipun nanti derajatnya berbeda antara iman yang satu dengan iman yang lain. Oleh karena itu dalam kehidupan ini menuju kematian bukan fisik yang dekat, tetapi iman dan amal yang harus dekat di antara kita. Kalau kita ingat mati, zahabu bisyarafid dunia, kita akan pergi dengan kemuliaan dunia, dan kita akan menjadi orang yang dikenang di dunia ini oleh makhluk Allah dengan jariahnya, dengan jasa baiknya. Kita zahabu bisyarafid dunia wa karamatil akhirah, dan kemuliaan di akhirat kelak. Kenapa? Karena kita sudah membawa bekal. Di dunia banyak amal yang kita berbuat, banyak jariah yang kita lakukan. Di dunia sudah banyak kebaikan yang kita berbuat. Ada amal jariah, ada sedekah jariah, ada anak soleh yang mendoakan, ada ilmu yang manfaat ditularkan kepada muridnya, selalu mengirim pada kita. Maka kita di akhirat dengan penuh kemuliaan wa karamatil akhirah. Dengan cara apa? Ketika kita ingat kematian. Coba enggak ingat kematian, maksiat seenaknya, bohong seenaknya, lalu juga menganiaya orang lain dengan seenaknya, zalim semaunya kepada yang lain. Kenapa? Tidak ingat kematian itu. Oleh karena itu kunci kita menjadi orang cerdas, terarah dan jelas manakala kita ingat kematian. Dan ingat, masa depan kita bukan masa pensiun. Masa depan kita bukan pada saat berkeluarga kelak, kalau kita sekarang sedang kuliah, bukan. Kapan masa depan kita? Masa depan kita adalah setelah kematian, karena kita akan hidup selamanya setelah kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberi hidayah untuk selalu mengingat mati dan mempersiapkan kematian itu. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.